Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adola dengan NPM 20016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi surveillance kesehatan masyarakat dengan subbab yaitu sistem surveillance kejadian luar biasa. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arihman, SKM MKes. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan KLB dan penyakit yang berpotensi menyebabkan KLB. Sebelumnya yaitu KLB adalah atau kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah. Dan contoh dari KLB ini yaitu kejadian DBD di tahun 2016 di Bengkulu dan polio di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2005, flu burung yang menyebar di beberapa daerah secara nasional pada 2005, demam berdarah dengue di Banten pada tahun 2000. Penyakit yang berpotensi menyebabkan KLB yaitu terdapat pada contoh tadi yaitu penyakit DBD, meningitis, kolera, demam berdarah, campak, polio, difteri, dan leptospirosis, hepatitis, influenza, meningitis, yellow fever, dan rabies. Selanjutnya yaitu kepada soal yang kedua, mengemukakan dan memberikan contoh kriteria dari KLB. Kriteria-kriteria KLB tersebut yaitu timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Contohnya yaitu COVID-19 yang sebelumnya kita tidak ketahui penyakit ini. Yang kedua yaitu peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali lebih dibanding dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Lalu kriteria selanjutnya, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya. Rata-rata jumlah kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan angkanya 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya kriterianya angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dapat 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Dan kriteria selanjutnya yaitu angka proporsi penyakit atau professional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan 1 periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, mengemukakan tujuan sistem surveillance kejadian luar biasa dan memberikan contoh masing-masing tujuannya. Tujuan dari sistem surveillance ini di surveillance KLB tujuan umumnya yaitu mencegah meluasnya masalah kesehatan. Yang kedua, mencegah terulangnya kejadian luar biasa di masa yang akan datang. Dan tujuan khususnya mengidentifikasi sumber dan penanggulangannya. Lalu mengidentifikasi penyebab KLB. Contohnya yaitu mencegah meluasnya masalah kesehatan. Jika suatu penyakit dilakukan pencegahan, maka tidak akan menyebar luas. Dan selanjutnya pada tujuan umum mencegah terulangnya KLB di masa yang akan datang. Karena kita sudah mengidentifikasi sumber dan penanggulangannya, maka KLB mungkin kecil kemungkinan untuk terulang. Baiklah, selanjutnya pada soal yang keempat, mengemukakan langkah-langkah sistem surveillance KLB dan memberikan contoh masing-masing langkahnya. Yang pertama, menegakkan atau memastikan diagnosis. Dan yang kedua, menghitung jumlah kasus atau angka insiden yang tengah berjalan. Yang ketiga, menggambarkan karakteristik KLB. Yang keempat, mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi
populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi melalui tindakan penanggulangan, dan yang terakhir laporan dari penyelidikan kejadian luar biasa ini. Maksud dari laporan penyelidikan yaitu dari langkah-langkah sebelumnya, maka kita membuat suatu laporan mengenai kejadian luar biasa ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dini Adola. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.